Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan mereview kembali materi kita, yaitu tentang persamaan linear satu variabel, di mana materi ini sebenarnya saya sudah bahas di video sebelumnya. Yang belum nonton, nanti di pojok kanan atas ada link, tautan link yang bisa kalian klik untuk menonton video sebelumnya, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Kali ini kita akan review kembali supaya pemahaman kita semakin mantap di persamaan linear satu variabel. Oke, perlu kita ingatkan kembali yaitu bentuk umum daripada persamaan linear satu variabel itu adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini kita simpan dulu. Jadi ingat ya, bentuk umumnya adalah AX plus B itu sama dengan 0, di mana A nya tidak sama dengan 0. Jadi kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A sama dengan 0, kalau kita substitusikan, maka ini kita akan peroleh 0 kali X, yaitu 0 ditambah B sama dengan 0. Ini bukan persamaan lagi namanya, tapi ini bukan persamaan linear malah namanya ya, kalau B nya sama dengan 0 aja yang tersisa. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua yang harus kita tahu adalah ternyata si B ini merupakan sebuah konstanta. Kemudian si A itu disebut adalah koefisien dari variabel X ya. Koefisien dari X pangkat 1. Kenapa X pangkat 1? Karena apabila suatu bilangan kalau dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu kalau X pangkat 1 hasilnya adalah X. Nah, kemudian B ini adalah konstanta atau disebut dengan koefisien dari X pangkat 0. Jadi koefisien dari X pangkat 0. Kenapa? Karena suatu bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi B dikali 1 ya B. Jadi B ini adalah konstanta, A ini adalah koefisien dari X pangkat 1. X ini disebut dengan variabel. Oke. Nah, itu dari sisi bentuk umum. Oke, sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaian atau sering kita singkat HP. Jadi misalkan saya punya sebuah persamaan linear 3x plus 9 sama dengan 0, maka kita akan mencari himpunan penyelesaian. Jadi sebelum itu, himpunan penyelesaian tentu nanti akan kita akan simbolkan dengan HP itu sama dengan kurung kurawal ya. Jadi nanti di sini dia nilainya. Jadi kita simbolkan dengan kurung kurawal, karena ini himpunan ya. Oke, 3x plus 9 sama dengan 0. Ini caranya adalah yang memuat variabel X itu kita taruh di sebelah kiri, kita kelompokkan sebelah kiri sama dengan, sedangkan yang lainnya kita akan pindah ruaskan. Jadi konsep pindah ruaskan itu sebetulnya bukan pindah ruas ya, tapi kita jumlahkan dengan lawannya atau kita kalikan dengan lawannya. Kayak ini kan plus 9 nih di sebelah kiri. Supaya plus 9 nya hilang di sebelah kiri, maka kita akan jumlahkan dengan lawannya, yaitu negatif 9. Kalau yang di ruas kiri kita tambahkan dengan negatif 9, maka ruas kanan pun demikian, kita tambahkan dengan negatif 9 ya. Konsep pindah ruas ini kita pakai untuk memudahkan kita saja ya. Jadi konsep dasarnya kayak tadi sebetulnya. Jadi 3x ditambah dengan negatif 9 kan 0 tuh. 9 tambah negatif 9, 9 kurangi 9 0 ya. 3x sama dengan negatif 9.
karena yang kiri kita jumlahkan dengan negatif 9, kanan juga harus kita jumlahkan dengan negatif 9. Begitupun yang 3x, x-nya ini kita ingin hilangkan, maka kita akan kalikan dengan lawannya, yaitu 1/3. 3 kali 1/3 kan 1 tuh, tersisa x, ya kan. Jadi min 9 dibagi 3 ya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai yang memenuhi supaya 3x plus 9 sama dengan 0, maka x-nya haruslah min 3. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua misalkan saya punya soal yang begini. Saya punya soal 2x plus 3 sama dengan 0. Gimana tuh himpunan penyelesaiannya? Jadi ini sama dengan 2x sama dengan minus 3. Kita pindah ruaskan ya. Ingat sekali lagi, pindah ruaskan itu konsepnya yang kayak tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi ini kita peroleh x-nya sama dengan min 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2. Oke. Coba sekarang perhatikan dari kedua persamaan ini, yang ini dan yang ini, ternyata dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk persamaan linear AX plus B sama dengan 0, maka ini hanya akan memiliki tepat satu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya yaitu min B per A, ya kan. Coba lihat yang ini, 3x plus 9 sama dengan 0. Min B, oke, min B per A. B-nya berapa? B-nya adalah 9. 9 kali negatif ya min 9 dibagi A-nya berapa? 3. Min 9/3 kita akan peroleh min 3. Begitupun yang ini, min 3/2. Min B-nya berapa? 3, A-nya 2. Min 3/2. Atau dengan cara lain kita akan tunjukkan bahwa untuk setiap persamaan yang seperti ini, yaitu AX plus B sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 0 ya tentunya ya, HP-nya mesti min B per A. Kita coba ya. Untuk AX plus B sama dengan 0, maka ini kita akan peroleh AX itu sama dengan negatif B. Jadi X-nya adalah min B per A. Jadi ini terbukti nih. Untuk HP daripada persamaan linear satu variabel itu mesti adalah min B per A, yaitu tunggal, hanya satu tuh penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang persamaan linear satu variabel, kita coba kerjakan beberapa contoh soal berikut ya. Yang pertama, kalau saya punya 3x min 4 sama dengan 11x min 8, kalau ditanya tentukan himpunan penyelesaiannya, maka ini kita bisa mengerjakannya dengan cara mengelompokkan suku yang sejenis itu artinya yang memiliki variabel sama, yang konstanta dengan konstanta gitu ya. Kemudian kita akan kelompokkan yang memiliki variabel itu kita bawa ke kiri semua, yaitu kita kelompokkan 3x min 11x, karena 11x kita bawa ke kiri. Sekali lagi, untuk pindah ke kiri ini merupakan konsep yang kita gunakan untuk memudahkan kita ya. Konsep sebetulnya ini bukan dipindahkan, tetapi kita jumlahkan dengan lawannya ya. Kedua ruas ini kita jumlahkan dengan lawannya, yaitu 11x, negatif 11x. Yang kiri juga dijumlahkan dengan negatif 11x. Oke. Sama dengan min 8, min 4 ini kita bawa ke kanan menjadi positif 4. Oke. 3x min 11x itu berapa? Ya, min 8x. Kemudian min 8 tambah 4 itu kita punya min 4. Kemudian x itu sama dengan 4/2, ya kan? Min 4, bukan 4/2, 4/8. Oke,
ini negatifnya hilang ya, min 4 per min 8 ya. Udah tulis saja dulu min 4 per min 8. Negatif bagi negatif yaitu positif 4 bagi 8 1 per 2. Oke, jadi himpunan penyelesaian untuk yang soal pertama itu adalah 1 per 2. Oke, yang kedua, contoh soal yang kedua, kalau misalkan kita punya 2 per 7 itu sama dengan X min 3. Kalau ditanya himpunan penyelesaian untuk X, maka kini kita peroleh X nya kan udah tuh udah 1 ya, nggak ada koefisiennya, itu tidak lebih dari 1. Oke, yaitu 1 ya koefisiennya. Jadi ini kita pindahkan 2 per 7 pindah ke kiri, minus 3 nya itu menjadi positif 3 sama dengan X. Atau ini kita bisa tulis X itu sama dengan 2 per 7 plus 3, yaitu ini menjadi X itu adalah 32 per 7. Atau ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita akan peroleh 3 kali 7 21 tambah 2 23 per 7. Oke, ingat ya cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pasti ingat dong, ini pelajaran SD ya. Jadi teman-teman diulang kembali ya kalau lupa gitu. Tapi saya yakin nggak ada yang lupa nih. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan linear satu variabel ini adalah 23 per 7. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, soal yang ketiga, kalau misalkan saya punya X min 2 per 3 atau per 2 deh, nggak usah per 3, per 2 sama dengan 2X plus 3 per 3. Ini kira-kira himpunan penyelesaiannya kayak gimana? Berapa nih nilai X yang memenuhi? Kalau begini modelnya, kita akan manfaatkan teknik kali silang ya. Teknik kali silang ini kita akan pakai, kita kali silang, 3 kita kali sini, 2 kita kali sana ya. Jadi kita akan peroleh 3 kali X min 2 sama dengan 2 dikali 2X plus 3. Jadi 3 kita nih jabarkan nih, 3 kali X 3X min 3 kali min 2 min 6, 2 kali 2X itu 4X, 2 kali 3 positif 6. Jadi yang memuat variabel X bawa ke kiri semua. Kita akan peroleh 3X min 4X sama dengan 6 plus 6. Jadi ini kita akan peroleh min X itu sama dengan 12. Jadi X itu sendiri adalah min 12. Karena yang kiri ini memuat negatif, yang kanan positif, kita kalikan dengan negatif semua. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah min 12. Oke, sekian review kita tentang persamaan linear satu variabel. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak atau sering kita sebut dengan persamaan nilai mutlak. Jadi pantengin terus channel ini supaya begitu video terbaru tentang persamaan nilai mutlak saya upload, teman-teman langsung bisa menonton video tersebut dan mempelajarinya, sehingga membantu teman-teman untuk memahami materi persamaan nilai mutlak di sekolah. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan salam matematika.